Halo semua, selamat datang lagi. Buat kalian yang mendalami akuntansi, pasti udah akrab banget ya sama yang namanya angka. Tapi gimana kalau saya bilang tugas kita sebenarnya itu jadi pencerita? Ya, menceritakan kisah yang tersembunyi di balik laporan keuangan. Nah, itulah yang akan kita bongkar bareng-bareng hari ini. Laporan laba rugi, neraca, arus kas, ini kan udah jadi makanan kita sehari-hari ya. Tapi coba deh kita jujur sejenak. Pernah nggak sih kalian berhenti dan mikir, di luar semua debit dan kredit ini, sebenarnya angka-angka ini mau ngomong apa sih? Hari ini kita bakal jadi detektifnya. Oke, ini dia peta jalan kita. Kelihatannya rumit? Tenang, jangan panik dulu. Anggap aja ini kerangka kerja 7 langkah yang bakal nuntun kita buat mengubah lautan data mentah jadi wawasan bisnis yang benar-benar tajam. Yuk kita mulai dari langkah pertama dan kita bedah satu persatu. Langkah paling awal dalam analisis yang bagus itu ternyata bukan langsung loncat ke angka-angkanya. Justru kita harus paham dulu konteksnya. Kita perlu tahu di arena seperti apa sebuah perusahaan itu bertanding sebelum kita menilai bagus atau jeleknya performa mereka. Fondasi das setiap analisis yang hebat itu, ya informasi yang berkualitas. Langkah pertama ini krusial banget. Kualitas analisis kita nggak akan pernah bisa lebih baik dari kualitas data yang kita pakai. Ingat aja prinsipnya, sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Jadi kita harus mulai dengan data yang valid dan relevan. Coba dia lihat rincian ini. Penting banget buat tahu harus cari informasi kemana. Laporan keuangan itu ngasih kita angka yang dingin. Tapi laporan tahunan itu ngasih kita jiwanya, model bisnisnya, visi manajemennya, materi public expose ngasih kita info terkininya. Dan berita itu ngasih kita gambaran besarnya. Analis yang jago itu tahu gimana cara menggabungkan semua sumber ini jadi satu cerita utuh. Nah, setelah semua informasi terkumpul, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya kita menyusun semua potongan puzzle ini buat ngerti inti atau DNA dari sebuah bisnis. Kita butuh alat bantu buat itu. Dan ini dia alatnya, The Magic Triangle. Anggap aja ini kerangka buat menginterogasi bisnis. Kita ajukan 4 pertanyaan kunci. Siapa sih pelanggan mereka? Apa nilai unik yang mereka tawarkan? Bagaimana cara mereka mewujudkannya? Dan yang paling penting, mengapa ini semua bisa menghasilkan uang? Kalau keempatnya terjawab, kita dapat DNA lengkap dari bisnis itu. Tapi paham internal bisnisnya aja tuh belum cukup. Perusahaan kan nggak hidup di ruang hampa ya kan? Sekarang ayo kita geser sedikit buat lihat gimana cara kita memahami medan pertempuran alias landscape kompetitif tempat perusahaan itu beroperasi. Untuk urusan landscape kompetitif, kita pakai Porter's Five Forces. Ini alat yang bantu kita ngukur seberapa panas persaingan di sebuah industri. Kita lihat tekanannya dari 5 arah. Pemasok, pembeli, pendatang baru, produk pengganti, dan pastinya para pesaing itu sendiri. Makin kuat tekanannya, makin sulit buat perusahaan cetak untung. Oke, setelah kita ngintip dunia luar, sekarang waktunya kita pulang kandang nih buat para akuntan, laporan keuangan, dan internal perusahaan. Disinilah kita bakal bikin angka-angka itu benar-benar berbicara. Kita mulai dari metrik favorit kita semua, Return on Equity atau ROE. Ini nunjukin seberapa efisien uang pemegang saham itu bekerja. Tapi, ROE yang tinggi itu bisa menipu loh. Apakah itu karena perusahaannya efisien banget atau karena mereka kebanyakan utang? Nah, buat tahu jawabannya, kita perlu membedahnya lebih dalam. Dan ini dia pisau bedahnya, metode DuPont. Kerangka jenius ini memecah ROE jadi 3 mesin penggerak utamanya. Profitabilitas, efisiensi aset, dan leverage keuangan. Dengan ini, kita bisa lihat kualitas dari ROE itu. Apakah didorong oleh operasi yang sehat atau cuma karena risiko utang yang besar? Nah, inilah yang membedakan analis biasa sama analis yang hebat. Angka itu penting, tapi strategi itu napasnya. Untuk memahami strategi, kita harus bisa misahin 2 hal. Apa yang bisa dikendalikan perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan internal mereka, dan apa yang datang dari luar, yang nggak bisa mereka kendalikan. Dan pemisahan itulah yang jadi jantung dari analisis SWOT. Kita lihat ke dalam untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Terus, kita lihat keluar untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Waktu keempatnya kita satuin, kita dapat peta strategis lengkap tentang posisi perusahaan di medan perang bisnis. Di balik setiap angka yang hebat, selalu ada manajemen yang hebat. Terus gimana cara kita nilainya? Kita balik lagi ke laporan tahunan dan materi public expose. Visi mereka jelas nggak? Mereka jujur nggak soal tantangan? Mereka nepatin janji nggak? Keterbukaan mereka, terutama pas ada kabar buruk, itu adalah indikator emas dari kualitas kepemimpinan. Sampai sini, kita udah menganalisis masa lalu dan masa kini.
Sekarang masuk ke bagian yang paling menantang sekaligus paling seru. Mencoba melihat ke masa depan untuk memprediksi prospek dan risikonya. Kutipan dari investor legendaris Will Fisher ini jadi pengantar yang pas banget buat langkah kita selanjutnya. Ternyata, untuk memahami masa depan, kita seringkali perlu ngobrol sama orang-orang di luar perusahaan itu sendiri. Ini namanya metode scuttlebutt. Disinilah kita keluar dari spreadsheet dan jadi detektif lapangan. Kita ngobrol sama pelanggan, pemasok, bahkan pesaing buat dapat gosip industri. Produk baru mereka beneran inovatif? Pelanggan suka nggak? Ini wawasan kualitatif yang nggak akan pernah kalian temukan di dalam laporan keuangan. Tentu saja, nggak ada yang namanya pertumbuhan tanpa resiko. Setelah kita identifikasi potensi masa depan yang cerah, langkah terakhir yang paling krusial adalah memahami apa aja yang bisa jadi batu sandungan di tengah jalan. Di sini, kita harus pakai topi pesimis kita. Kita bertanya, apa yang bisa salah? Ada ancaman regulasi baru, ada teknologi baru yang bisa bikin mereka nggak relevan. Gimana dengan resiko industri atau ekonomi makro? Analis yang hebat itu bukan cuma lihat potensi untungnya, tapi juga secara obsesif mikirin skenario terburuknya. Akhirnya, kita sampai di bagian di mana semua kerja keras kita terbayar. Kita akan menyatukan semua potongan analisis ini untuk membentuk sebuah gambaran yang utuh dan koheren. Jadi, coba kita lihat lagi perjalanan kita. Kita mulai dari luar dengan pahami bisnis, industri, dan kompetisinya. Terus kita masuk ke dalam, kita bedah keuangan, strategi, dan kualitas manajemen. Terakhir, dengan semua pemahaman itu, kita melihat ke masa depan, menilai prospek dan mengantisipasi resiko. Kelihatan polanya kan? Dari makro ke mikro, dari masa kini ke masa depan. Semuanya nyambung. Dan inilah intinya. Menguasai kerangka kerja ini akan mengubah peran kalian. Kalian bertransformasi dari seorang pencatat sejarah keuangan menjadi seorang arsitek masa depan bisnis. Kalian nggak lagi cuma melaporkan apa yang udah terjadi, tapi ikut memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pertanyaan terakhir dari saya buat kalian, dengan berbekal peta jalan analisis ini, perusahaan mana yang pertama kali kepikiran di benak kalian untuk dibedah ceritanya? Coba pikirkan dan mulailah perjalanan analisis kalian. Terima kasih sudah menyimak.